Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa kasih Tuhan yang akan menolong kita untuk boleh menapaki hari-hari kita. Dan kita percaya bahwa dialah batu penjuru. Batu penjuru itu kalau di dalam bangunan itu menjadi patokan, menjadi sudut yang akan membantu para pembangun agar si bangunan ini bisa dibangun sesuai dengan rancangan dan di tempat yang tepat. Maka mari percaya dan kita mau jalani hari ini dengan menjadikan Kristus sebagai batu penjuru kita. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 252, Kidung Jemaat 252 bait pertama dan yang kedua, batu penjuru gereja. Kidung Jemaat 252, batu penjuru gereja. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Terpanggil dari bangsa seluruh dunia, manunggal gereja bertuhan yang esa, aneka kurnianya, esa baptisannya, esa perjamuannya, esa harapannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa menjadi gereja yang esa, menjadi gereja yang bersatu adalah dengan cara hidup seturut kehendak Tuhan, para murid. Dan kami percaya para murid ini termasuk kami adalah orang-orang yang mau belajar untuk berpaut dan berpenjuru pada Tuhan saja. Sebentar kami membaca firman-Mu, mampukan kami mengerti dan memahami. Kami serahkan dalam nama kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mohon maaf ya, ini mungkin ada terdengar bunyi-bunyi saya sedang di mobil. Karena hari ini hari Kamis ketika buat Genta Sabda dari Cirebon ke Bandung, menjenguk Pendeta Yemima, kemudian bersama Klasis, kemudian saya lanjut ke Pamitran dan pertemuan beasiswa dengan Klasis, kemudian baru ke Kuningan. Jadi saya mohon maaf bunyi mobil ini karena saya rekaman di mobil. Kita buka sama-sama 2 Raja-Raja 24, 2 Raja-Raja 24 ayat 8 sampai 17. 2 Raja-Raja 24 ayat 8 sampai 17. 2 Raja-Raja 24 ayat 8 sampai 17. Dengarkanlah sabda Tuhan. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elnatan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu majulah orang-orang Nebukadnezar Raja Babel menyerang Yerusalem, dan kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar Raja Babel datang menyerang kota itu, sedang orang-orang yang mengepungnya. Lalu keluarlah Yoyakin Raja Yehuda mendapatkan Raja Babel, ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya, dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja, juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel, di bait Tuhan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang yang lemah dari rakyat negeri. Ia mengangkut Yoyakin ke dalam pembuangan ke Babel, juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya, para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya, sekalian pahlawan yang sanggup berperang, dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat matanya, paman Yoyakin menjadi raja menggantikan dia dan menukar namanya menjadi Zedekia. Bapak Ibu Saudara, hukuman Allah itu mengerikan, ya. Mungkin kita pernah bertanya ya, di dalam kemarahan dan kebencian yang sudah tak tertahankan ya. Bayangkan kalau jadi imam atau jadi nabi di zaman orang-orang Islam lagi memberontaknya.
mungkin dia akan berkata, aku sudah memohon kepada Tuhan berkali-kali, kiranya Tuhan menjatuhkan hukuman kepada bangsa ini agar bertobat. Semua nabi udah silih berganti, Yesaya, Yeremia, bahkan nabi-nabi kecil-kecil semua udah. Tapi tidak dijatuhkan hukuman. Kenapa? Karena kasih Tuhan masih memberikan kesempatan kepada bangsa ini untuk tobat. Ayo bertobat sebelum menghadapi penghukuman. Sebab penghukuman dari Allah itu dahsyat, jadi gak main-main. Dan kalau sudah terjadi, satu bumi ini akan merasakan hangus, membara, dan setiap orang yang terlibat akan hancur disentuhnya. Nah, apa yang dialami Yoyakin ini merupakan salah satu contoh betapa dahsyat dan mengerinya penghukuman Tuhan. Yehuda sudah tidak mungkin lepas dari penghukuman yang sudah dinubuatkan. Mereka gak bisa lari, gak bisa menghindar. Sudah dikasih kesempatan berkali-kali bertobat. Sudah berpuluh-puluh raja dikasih kesempatan Tuhan, ayo bertobat. Yang ini kurang baik, ayo jadi lebih baik. Tapi terus menerus perubahan politik internasional yang ada di sekitar bangsa Israel pada masa itu, bangsa Yehuda, biasanya harusnya mendatangkan efek baik, tapi justru malah membawa penderitaan. Mesir menindas Yehuda, Babel menaklukkan Yehuda, dan semua ini membuat bangsa ini ternyata tidak merdeka karena ulah mereka sendiri. Ibaratnya lepas dari mulut singa masuk mulut buaya, lepas dari Mesir masuk cengkeraman Babel. Dan peristiwa ini membuat Yoyakin tidak hanya terpaksa lengser, tapi statusnya sebagai raja hilang. Kenapa? Karena semuanya ditawan semua. Bukan cuma masyarakatnya yang diambil sebagai bentuk upeti dari penjajahan, tapi pemerintahan, semua keturunan raja, pegawai-pegawainya diangkut. Bahkan Bapak Ibu, dalam beberapa catatan sejarah, gak cuma diangkut, beberapa dieksekusi di depan orang, bahkan termasuk dipotong kepalanya. Mohon maaf. Sehingga kehilangan identitas, habis mereka. Ibaratnya kepalanya dicabut, semua harta diambil, semuanya dihilangkan. Karena orang Israel udah diingetin berkali-kali gak tobat-tobat. Jadi caranya sadis banget, bukan sadis, tapi sudah ditumpuk nih PR gak dikerja-kerjain, dan akhirnya menghancurkan bangsa ini. Nah, Bapak Ibu, kita juga pasti pernah dong dihukum Tuhan ya. Kita di dunia ini gak ada yang sempurna. Bapak Ibu pasti pernah mengalami penghukuman dari Tuhan, pasti pernah dimarahin. Tetapi pertanyaannya, Bapak Ibu sadar gak kalau saat ini sedang menjalani hukuman dari Tuhan? Sudahkah mau bertobat dan menjalani hidup dalam pertobatan? Atau masih sibuk menabung? Enggak, saya gak salah aja. Saya mah gak salah, saya mah bener. Sedang menabung kah? Jangan sampai nanti kalau udah mentok baru putar balik. Aduh, kalau udah mentok kena hukuman dahsyat. Wah. Rasanya kalau bertobat mungkin butuh perjuangan panjang kalau tidak segera. Lebih baik sebelum ditegur Tuhan, lebih baik ditegur manusia. Sebelum dapat hukuman dan malapetaka, lebih baik segera pulang dan kembali melakukan kehendaknya. Semoga hari ini kita menjadi orang-orang yang tobat, menjadi orang-orang yang sadar cepat. Supaya apa? Supaya kita tidak perlu merasakan malapetaka dan hukuman keras dari Tuhan, baru kita putar balik. Tuhan mampukan kita untuk hidup terus dalam perbaikan diri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar lagi dan lagi hidup dalam pertobatan. Kami adalah orang-orang yang bandel banget dan sering lawan Tuhan, tapi kami mau belajar hari ini, mau bertobat, perbaiki diri. Kalau masih kurang, kalaupun belum bisa tobat total, kami masih mau pelan-pelan, mampukan kami. Sadar dulu dan sedikit-sedikit perbaiki diri. Kami serahkan kehidupan kami, pekerjaan, rumah tangga, segala sesuatu yang kami lakukan, kami serahkan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.